Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala ala syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati anbiya'i wa ummatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati tabi'in wa tabi'in min al-ulama'i al-'amilin al-muslimin sallallahu alaihi wasallam syuhada'a wa jalla jadani wa sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa rafa'na bihi wa bi'umrihi wa 'adana min barakatihi amin. Kita sekarang akan membahas tentang masalah kewajiban atau keharusan bagi kita, bagi seseorang yang di situ hendak bermuamalah, hendak bekerja. Faslun ay hadza faslun yajibu wajib ada kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim mukallafin kang mukallaf apa Allah yadkhula yento ora masuk apa Allah yadkhula yento ora masuk fi syai'in ing dalam suwiji-wiji hatta ya'lamu sehingga ngerti sapa kullu muslim ma ing perkara ahalla kang lagi sinten Allah Ta'ala minhu sanging ma wa ma lan perkara harama kang haramake sapa Allah lianna Allah subhanahu karena sa'adamani Allah subhanahu wa ta'ala iku ta'abadna merti-merti ibadah atau menilai ibadah. Nah yang gitu bi asya'a kelawan pira-pira perkara fala budda monggo wajib min mura'ati ma sangking jaga perkara min mura'ati ma sangking jaga perkara na'abadna kang nilai ibadah kang nilai ibadah sapa Allah. Nah ing kita ini kelawan ma waqad ahalla halai teman-teman ngalalake sapa Allah waqad ahalla halai teman-teman ngalalake sapa Allah al-bai'a ing jual beli wa harrama lan ngaramake sapa Allah al-riba ing riba. Waqad qayyadalan teman-teman ngoyiti waqad qayyadalan teman-teman ngoyiti atau membatasi sapa apa asy'aru syariat hadzal bai'a iki jual beli hadzal bai'a iki alat jual beli bi alatin kelawan alat bi alat ta'rifi kelawan alat kang kanggo ngerteni bi alat ta'rifi kelawan alat kang kanggo ngerteni bi kuyudin kelawan pira-pira qayyid bi kuyudin kelawan pira-pira qayyid wa syurutan lan pira-pira syarat wa arkanin lan pira-pira rukun la budda kang wajib min mura'atiha sangking jogo min mura'atiha sangking jogo syurut bahwa hukum belajar terhadap segala sesuatu bagi orang Islam yang di situ mukallaf ketika dia hendak bermuasyarah, ketika dia hendak bekerja, maka dia harus mengetahui terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah, harus mengetahui terhadap hal-hal yang halal, sehingga nanti ketika dia bekerja mengetahui oh ini adalah halal, oh ini adalah haram, sehingga ketika di situ dia tahu kalau itu haram nanti dia ditinggalkan, tidak akan bekerja di situ atau bekerja seperti hanya hal tersebut. Ini tujuan daripada kita mengetahui tadi.
Karena terkait tentang masalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi, ini ada kaitan tentang masalah diterimanya amal kita, diterimanya sholat kita. Jadi kemarin atau sekitar pertemuan yang dulu kita sudah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menerima amal perbuatan dari seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menerima sholat dari seseorang ketika apa yang ia makan, ketika apa yang ia konsumsi, apa yang ia pakai, ini adalah tidak halal. Ini jadi syarat supaya amal kita diterima adalah apa yang kita infakkan ini harus halal. Sedangkan syarat daripada sholat tidak diterima oleh Allah itu adalah apa yang kita gunakan ketika sholat itu, termasuk yang kita makan itu adalah hal yang halal. Maka penting sekali kita mengetahui tentang hal-hal yang ini sebelum kita melangkah. Waqad ahalla al-bai'a wal haram riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan riba. Ini tentang masalah jual beli. Jadi jual beli itu boleh, ya. Dasarnya dalam Al-Quran wa halallahu bai'a wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba di sini apa? Nanti secara panjang lebar akan dibahas tentang di pasal yang berikutnya. Secara garis besar, yang namanya riba adalah sesuatu yang di situ ada unsur ziyadah, ada unsur tambahan. Itu adalah riba. Dan riba ini kenapa kok digandingkan atau didekatkan dengan yang namanya jual beli? Karena kebanyakan riba itu berasal dari bersebelahan dengan jual beli. Maka nanti akan dibahas ada yang namanya ribayat dan yang lain-lainnya di situ nanti di pasal berikutnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menghindari tentang riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan alat-alat yang di situ untuk mengukur nominal atau nilai daripada barang tersebut. Maka nanti di situ ada yang namanya kailun, ada waznu, timbangan, ada dhira', ukuran, ya. Ini termasuk baik daripada alat-alat ta'rif. Kalau di Indonesia di sini ada yang namanya kiloan, ya. Ada juga yang namanya meteran, ya. Dhira', atau sini meter, berapa meter itu. Ini. Jadi tujuannya adalah dalam rangka supaya kita ini tidak masuk di dalam riba. Maka di situ perlu diperhatikan adanya syarat yang ada. Kemudian kita harus diperhatikan adanya rukun-rukun yang ada. Fa'ala man arada al-bai'a wa syir'a ay yata'allama dhalik. Fa'ala man maka wajib ing atase wong arada kang ngarepake sapa wong. Arada kang ngarepake sapa wong al-bai'a ing jual beli wa syir'a lan tuku ay yata'allama yen to ngerti sapa man. Dalika ing mengkono syurut, ya. Jadi orang yang di situ hendak berjualan, orang yang di situ hendak membeli, ini dia harus mengetahui tentang masalah batasan-batasan daripada ukuran tersebut. Maka nanti di sini akan menafikan bagaimana ketika di situ ada orang anak kecil, dia membeli suatu barang, maka nanti perlu dikaji. Karena apa? Karena yang namanya anak kecil itu dia itu belum mengetahui yang namanya takaran, baru uang saja, uang itu belum tahu, ya. Uang, misalkan dia bawa uang, dikasih uang sama orang tuanya sebesar 50.000, dia ngambil jajan untuk beli jajan tadi. Ini tidak tahu, kadang-kadang langsung balik, atau di situ ada kembalian. Oleh karena itu tentang masalah jual
jual beli yang di situ dilakukan oleh anak-anak ini perlu dikaji. Wa illa lamun ora ayat alama. Akala mangko mangan sapa wong riba ing riba, syaa badul karep sapa wong am ada utawa mau. Waqat qala teman-teman ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daun-daunnya at-tujal as-suduq ibsyaru yaumil qiyamati ma'as-siddiqi wasyuhada'i. At-tajiru utai pedagang as-suduqu kang jujur iku yuhsyaru iku bakal den kumpul lagi sapa at-tajir as-suduq. Ini pakainya fi'il mudhari, bukannya fi'il mati tetapi fi'il yang mudhari. Kenapa belum terjadi? Yaumil qiyamati yang dalam dunia kiamat ma'as-siddiqina yang dalam sartane orang-orang kang jujur. Ma'as-siddiqina yang dalam sartane wong kang jujur. Wasyuhada'i lan wong kang mati syahid. Wa ma dzalika illa li ajri ma yaqahu min mujahad nafsihi. Wa ma dzalika orang apa yasyadu yaumil qiyamah illa li ajri ma kejaba krana perkara yalqa kang ngibake apa mahu ing dalik bayane min mujahadatun nafsihi sangking merangi hawa nafsune wong. Min mujahad nafsihi sangking merangi hawa nafsune wong wa hawa lan kesenangane wong. Wa qahruha lan maksa nafsu. Wa qahruha lan maksa nafsu ala ijra'il uqudi ing atase nglakokake pira-pira akad. Ala ijra'il uqudi ing atase nglakokake pira-pira akad. Ala ma ing atase perkara amara kang perintah sinten Allahu Gusti Allah. Wa illa fala yafama tawa'adallah. Wa illa lan lamun ora ijra'il uqud ala ma'marullah fala yafama kok ora samar apa ma perkara tawa anda kang ngancam sinten Allah Gusti Allah ngancam man ing wong ta'adda kang liwati wates sapa man bayane minal ijarati sanging ijarah sewa wal qardi lan qarad hutang warahnu lan rohon gadi wal wakalatu lan akad wakalah mewakilkan wal wati'atu lan akad wati'ah titipan wal ariyatu lan akad ariyah sewa wasyirkatu lan akad syirkah wal syirkatu lan akad syirkah itu pemodal ganda wal musaqatu lan akad musaqah siraman min muraati syurudiha wa ghairiha lan liyane ijarah dan seterusnya. Kadzalika iku kaya mengkono kalbai wa syira la budda wajib apa min muraati syurudiha sanging jogo pira-pira syarate min muraati syurudiha jogo sanging pira-pira syarate ijarah wa arkaniha lan rukune ijarah. Wa akdun nikahi yahtaju ila mazidi tiyadin. Wa akdun nikahi utai akad nikah iku yahtaju butuh abu akdun nikah ila mazidi tiyadin maring tambahi hati-hati. Ila mazidi tiyadin maring tambahi hati-hati. Wa tasbidin lan tepi hadron karo ngeduhi mimma sanging perkara ya tarot tabu kang den urut-urut lagi yang kok. Nah, tentang masalah jual beli, beliau Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang at-tajir, seorang pedagang yang jujur kelak itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan orang-orang yang jujur. Akan dikumpulkan oleh Allah bersamaan dengan orang-orang yang mati syahid. Dalam rangka apa? Kenapa kok di situ seorang pedagang yang jujur itu dikumpulkan pada orang yang soleh, dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid? Yaitu karena seorang pedagang tersebut dia telah mujahadatun nafsihi, memerangi nafsunya dalam rangka untuk berbuat curang, untuk berbuat
maksiat. Ini alasannya. Alasan kenapa di situ seorang pedagang itu dikasih balasan seperti itu. Karena yang namanya manusia, seorang pedagang itu kepengennya ya mendapat laba yang sangat banyak gitu. Tetapi kan itu butuh proses. Boleh kita seorang pedagang ini boleh mendapatkan laba yang banyak, tetapi dengan jalan yang betul. Jangan sampai di situ mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Sebagaimana di situ yang diancam oleh Allah bahwa wailun lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang di situ dia berbuat curang dengan cara mengurangi takaran, mengurangi timbangan, di situ akan dimasukkan ke neraka wail. Mudah-mudahan kita semuanya ketika menjadi seorang pedagang ini dijadikan pedagang yang jujur, sehingga nanti dikumpulkan bersamaan orang-orang yang mati syahid, dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur. Sebaliknya, ketika di situ tadi kok tidak jujur, di situ ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi telah saya katakan wailul lil mutaffifin. Kejujuran tersebut di dalam masalah jual beli ini berlaku bagi akad-akad yang lain, sebagaimana di situ adalah masalah ijarah, ya, dagang. Seorang pedagang nanti harus jujur. Kemudian akad-akad yang lain ini juga di situ ada ancaman. Masalah wakalah, ya, mewakilkan, ya, wakalah. Untuk rukunnya wakalah di situ ada 4, ada muwakil, ada wakil, ada maukul muwakal fih, atau barang yang dititipkan kemudian adanya sirot. Jadi saya ulangi, rukunnya wakalah itu ada 4, suatu muwakil, orang yang memaslahkan, ada wakil, orang yang dipasrahi, ada muwakal fih atau sesuatu yang diwakilkan, kemudian adanya sirot. Tentang masalah sirot ini tidak disyaratkan adanya qabul, ya, tidak disyaratkan adanya qabul secara lafaz, tapi di situ qabulnya bisa menggunakan kitabah, ya, bisa seperti itu. Kemudian ada yang namanya wati'ah, atau istilahnya adalah titipan. Titip. Untuk rukunnya wati'ah juga di sini ada 4. Ada yang namanya muti, orang yang menitip. Ada wati, ada muti, ada wati. Wati itu orang yang menerima titipan. Kemudian ada wati'ah, ada barang yang dititipkan. Kemudian adanya sirot. Contohnya, kan, Mbak, saya nitip motor saya ini, ya. Nah, ini kalau di situ diterima, ya, biar di sini. Ini adalah akad wati'ah. Kemudian ariyah, sewa. Sewa di sini juga ada 4. Ada sewa ada 4 syarat. Matrukun, ya. Yang pertama di situ ada yang namanya mu'ir, orang yang menyewa, musta'ir, orang yang menyewakan. Kemudian ada mu'ar, perkara yang disewakan. Kemudian ada sirot, ada sirot. Jadi misalkan di situ kalian nyewa sepeda motor, ya. Nih, itu di situ harus syaratnya ada orang yang menyewa, ada yang menyewakan, kemudian ada kata-katanya, ya, ada sewotnya, ada barangnya, ada. Maka di situ tidak cukup ketika di situ dia dia menyewa, tetapi di situ tidak ada barangnya, tidak cukup karena rukunnya masih kurang. Adapun syarat daripada sewa tersebut adalah ketika posisinya sudah balik.
kemudian posisinya merdeka, bukan budak. Artinya nanti kalau balik, ketika di situ ada orang yang menyewa misalkan ke anak-anak, ini belum dikatakan sah. Kemudian harus pintar, pintar dengan sekira ya tahulah, sehingga nanti tidak ada unsur dibohongi. Kemudian barang yang disewakan itu bermanfaat. Jadi contohnya sepeda motor itu kan bermanfaat. Maka kalau di situ sudah ada manfaatnya, ini tidak boleh disewakan. Kemudian tentang masalah punya syirkah. Ini ada 5. Syirkah ini tadi saya maknai yaitu persekutuan antara 2 orang dalam permodalan. Itu ada yang namanya akad, ada yang namanya ma'qud alaih. Kemudian ada akidah nih, seorang akad ya, ini 2 akad, seorang akad, kemudian ada ma'qud alaih sesuatu atau barang yang diakadi. Kemudian ada pekerjaan. Kemudian ada yang namanya sifat. Mengenai syaratnya syirkah di situ adalah bahwa orang tersebut ini ahli di dalam masalah pewakilan, ahli dalam masalah akad. Ini ahli. Maka selama di situ tidak ahli ya tidak bisa masuk ya, karena tadi ada unsur bisa merugikan. Kemudian akad nikah, waktu nikah ya taswila mazidiyadin. Akad nikah ini juga ada syaratnya. Apa? Ada rukunnya ada calon zaujah, ada wali, ada 2 orang saksi, kemudian ada sihot, ya sihot itu merupakan rukun daripada nikah. Ya. Kemudian di situ ada masalah semakula uslun ya harum riba. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.